Hai YouTube, back again with me Naufal. So, sekarang kita udah di video keempat nih. Kalau minggu kemarin kita ngebahas tentang human capital, minggu ini kita bakal bahas tentang membangun human capital berkualitas unggul. Pal, emang ada bedanya ya? Kan cuma nambahin membangun dan kualitas unggul doang di judulnya. So, tanpa berlama-lama, izinkan gue Naufal untuk menjelaskan sedikit materi dengan segala kekurangan yang gue punya. Let's go! Halo semua. Jadi sebelumnya gue mau terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah bersedia nge-like terus, komen terus di video-video gue sebelumnya. Karena itu bener-bener ngebantu banget. Jadi nih sekarang di pertemuan atau di video keempat, gue bakal ngebahas tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Jadi disimak terus ya. Nah, pembahasan yang pertama gue bakal bahas SDM-nya. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai itu membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi yang didukung dengan integritas yang tinggi pula. Nah, kalau tadi udah ngebahas tentang SDM-nya, sekarang ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan yang baik itu bisa dijadikan investasi untuk SDM yang unggul dari sebuah bangsa atau negara. Itu guys, variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomes pada 2003 di halaman 26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Apa sih pentingnya manajemen SDM? Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas kekaryaan yang meliputi A. Faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. C. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi penekanan kualitas SDM. Gimana sih SDM yang dibutuhkan oleh Indonesia? Kebutuhan SDM di Indonesia dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human capital management yang disampaikan oleh Gaspers pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar.
Oke guys, jadi video kali ini cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa pantengin channel YouTube gue terus. Dan jangan lupa to like, comment, share, and subscribe. Dadah!